Assalamualaikum dan selamat siang Bapak Ibu Guru dan Bapak dosen. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang 3 kasus yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Rohimah sebagai moderator. Kemudian yang kedua ada Risnawati sebagai pembawa materi pada kasus 1. Dan yang ketiga ada Susiati sebagai pembawa materi pada kasus kedua. Dan yang terakhir ada Yore Sumule sebagai pembawa materi kasus ketiga. Oke. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada masing-masing pembawa materi untuk memaparkan materi yang sudah didiskusikan sebelumnya. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika kelas 7. Saat ini, Anda menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan percobaan kedua dengan benar tanpa melihat langkah-langkah yang diberikan oleh guru. Karena sebelum memberikan tugas, guru sudah memberikan penjelasan materi secara bertahap dan runtut, sehingga mudah diingat oleh peserta didik. Menurut kelompok kami, berdasarkan ilustrasi tersebut, guru menggunakan teori belajar behavioristik. Dalam teori pembelajaran ini, dijelaskan bahwa perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon, di mana pembelajaran yang diberikan guru dalam ilustrasi tersebut memberikan stimulus berupa contoh langkah-langkah atau urutan yang kemudian mendapatkan respon dari peserta didik. Selanjutnya di kasus 2 ada bacaan, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, untuk mengajar anak kelas 1, kita sebagai guru harus menggunakan contoh konkret kepada peserta didik, agar dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Contohnya, guru dapat merancang pembelajaran dengan memadukan permainan tradisional, misalkan bermain ular tangga. Nah, dengan kegiatan ini bisa melatih peserta didik untuk berhitung dengan mudah. Lewat angka dadu dan langkah-langkah pada ular tangga bisa mengenalkan dengan baik kepada peserta didik, apalagi usia anak kelas 1 SD, di mana mereka masih sangat senang-senangnya bermain. Jika ditanya kenapa kita menyarankan guru untuk menggunakan contoh yang konkret, karena siswa kelas 1 rata-rata berusia 7-8 tahun, dan pada usia perkembangan tersebut masuk ke dalam teori perkembangan tahap operasional konkret, di mana peserta didik telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Selain itu, dengan menerapkan hal tersebut memancing pengetahuan peserta didik untuk mau aktif dalam pembelajaran, mengasah kemampuan mereka dengan baik lewat kegiatan yang melibatkan mereka sendiri, tanpa hanya pendidik yang berperan, tapi juga peserta didiknya berperan aktif atau bisa dibilang berkesinambungan. Lalu kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia.
ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dan, menurut kami, keputusan yang dilakukan Made sudah sesuai, karena ia mengaitkan pembelajaran dengan kondisi lingkungan sekitar, sehingga peserta didik lebih mudah memahami apa yang diberikan Made. Prinsip yang Made gunakan masuk ke dalam teori konstruktivisme pembelajaran. Menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pemahamannya terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Kelompok kami menarik kesimpulan bahwa berdasarkan dari kasus 1, 2, dan 3 yang sudah kami telaah, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai apabila seorang guru dapat melaksanakan suatu pembelajaran dengan menyajikan konsep yang dapat dipahami oleh peserta didik dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Oke, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.